Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sahabat lengkap, kembali kami hadir di episode kedua. Seperti janji kami di episode pertama, kali ini kami akan membahas perpajakan pada zaman kerajaan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerajaan besar Indonesia itu begitu banyak. Mulai dari kerajaan Kutai, Mataram kuno, Majapahit, Sriwijaya, Aceh, Banten, Maluku, dan Tidore, Makassar, Timur, dan masih banyak lagi yang belum sempat kami sampaikan. Nah, sebelum kita lanjut, masih ada nih sahabat lengkap yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, komen, dan bagikan. Pajak atau upeti pada masa kerajaan bersumber dari pajak tanah atau hasil bumi, pajak perdagangan atau penjualan, pajak atas usaha kerajinan. Semua jenis pajak tersebut disebut drahwya haji atau milik raja. Selain didapat dari penduduk lokal, pajak pada masa kerajaan juga diperoleh dari orang asing serta dengan profesi tertentu, misalnya pemimpin pasukan, dalang, pelawak, tukang kendang, dan penari topeng. Kisah tentang pajak menjadi bagian penting dalam kehidupan kerajaan. Saking pentingnya, hal terkait dengan pajak disebut dalam beberapa prasasti. Salah satunya adalah prasasti Palepangan tahun 828 Saka. Dalam prasasti Palepangan disebutkan bahwa pajak ditentukan berdasarkan luas tanah dan nilai pajaknya adalah 6 darana perak setiap tampah. Tampah itu adalah ukuran tanah masa kerajaan saat itu. Darana adalah mata uang berupa logam perak setara dengan 2,5 gram perak. Sementara tampah adalah satuan ukuran luas setara dengan 6.750 sampai dengan 7.680 meter persegi. Pada zaman kerajaan juga mengenal istilah bebas atau permohonan pengurangan pajak. Pada prasasti Palepangan tergambarkan bagaimana seorang petani memohon kepada penguasa kerajaan untuk mengukur ulang tanahnya karena merasa hasil ukur nayaka atau pemungut pajak salah. Setelah dihitung ulang, nilai yang harus dibayar petani tersebut menjadi turun. Ini adalah hak prerogatif dari seorang raja. Nah, bagaimana dengan petugas pajak atau upeti pada kerajaan Mataram kuno? Kali ini saya mencoba menjelaskan sedikit sesuai dengan literasi yang kami peroleh. Pada era kerajaan Mataram kuno, orang bertugas mengurusi kebenaran kerajaan adalah pankur, tawan, dan tirip. Tugas mereka termasuk untuk menarik pajak. Namun mereka dilarang, saya ulangi lagi, dilarang masuk ke wilayah Sima atau daerah istimewa yang oleh raja dibebaskan membayar pajak, baik seluruhnya maupun sebagian. Alur penarikan pajaknya ialah rama atau pejabat desa menarik pajak dari masyarakat, lalu rama menyerahkannya kepada rakai atau penguasa atau pamgat atau pamigit sekarang disebutnya, setelah menyisihkan sebagian pajak itu untuk dirinya. Nah, bagaimana dengan tarif pajak pada kerajaan Mataram kuno? Tidak jelas jumlah jatah rama atas pajak yang ditariknya sebelum diserahkan kepada penguasa. Jadi dari berbagai literasi yang kami pelajari, memang tidak ada kejelasan mengenai berapa rama dapatnya. Tetapi yang paling jelas itu adalah
seorang Indonesianis, orang Belanda yang bernama Gerald Peter Rover menyebut bahwa rakyat harus menyerahkan 40% hasil tanahnya sebagai pajak, di mana 24% pajak yang dipungut itu untuk raja, 8% untuk bupati, dan 8% untuk bekel atau pejabat di desa yang diserai tugas untuk memungut pajak. Nah, itulah kira-kira tarif pajak pada zaman kerajaan Mataram kuno. Nah, bagaimana dengan petugasnya? Kali ini saya mencoba mengulas pada zaman kerajaan Majapahit 1293 sampai 1521, hal yang terkait dengan perpajakan juga telah diatur dengan rinci, mulai dari jenis pajak, sistem pemungutan pajak, pemungut pajak, hingga waktu pemungutan pajak. Pada masa itu, pajak diurusi oleh sekelompok tim pemungut pajak bernama Sang Manilala Drawya Haji. Jenis-jenis pajak diberlakukan antara lain pajak tanah, yaitu tanah sawah, gaga, kebun siri, sungai, rawa, pantai, tegal, ladang, kebun tebu, tambak ikan, dan lainnya. Pajak usaha atau pajak perdagangan atau panemas, pajak usaha kerajinan, pajak usaha transportasi, pajak profesi, pajak orang asing, dan pajak eksploitasi sumber daya alam. Nah, bagaimana mekanisme pemungutan pajak pada kerajaan Majapahit? Mekanisme pemungutan pajak saat itu adalah rakyat menyerahkan pajak pada bekel atau petugas lapangan pengawas tanah lungguh. Oleh bekel, pajak diserahkan kepada petugas perantara. Lalu, oleh petugas perantara diserahkan kepada patuh. Dari patuh, pajak baru disampaikan kepada bendahara kerajaan. Sejarawan Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono membenarkan bahwa pengaturan pajak di masa lalu sudah sangat rinci dan rapi. Semuanya tercatat dengan transparan. Pemungutan pajak memang sejak dahulu rawan, sehingga sejak masa lampau pajak tertata rapi agar orang mudah mengawasi dan menghindari permainan pajak. Meskipun penyelewengan pajak itu juga tak bisa dihindari. Itu kata Pak Dwi Cahyono. Bagaimana penyelewengan petugas pajak? Sebagaimana masa kini, pajak di masa lalu yang sudah ditata sangat rapi pun tetap memunculkan masalah. Salah satunya adanya penyelewengan pemungutan pajak atau upeti. Beberapa prasasti mengisahkan soal adanya protes atau permohonan masyarakat atas pajak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Untungnya, penguasa cukup mengakomodasi protes tersebut dan bersedia menghitung ulang kewajiban pajak tersebut. Dan rata-rata memang terjadi kesalahan perhitungan. Bukhari, arkeologi UI, menyebutkan penindasan atau pembebasan pajak yang terlalu berat oleh penguasa daerah bisa diadukan langsung kepada raja jika memang melihat benar ada keberatan rakyatnya. Raja akan meringankan beban rakyat tersebut. Hal itu tampak pada prasasti Sarwadharma pada tahun 1191 Saka. Pada era kerajaan Majapahit misalnya, penyelewengan pajak terjadi di desa Tija. Dalam tulisan Joko Dwianto dikisahkan bahwa peristiwa penyelewengan pajak terungkap setelah ada pengaduan dari rakyat Jasun Wungkal kepada Sri Maharaja karena pajak yang dipungut di Tija tidak diserahkan ke Nayaka, bagian dari pemungutan pajak di mana salah satunya adalah
si Jasun Wungkal. Raja kemudian memanggil para pihak dan menanyakan soal pajak tersebut. Ditemukan ternyata pajak digunakan untuk menjamu panguran atau penarik pajak yang meminta lebih dari hak yang seharusnya. Nah, fenomena penyelewengan pajak di era kerajaan itu setidaknya menjadi refleksi bagi kita bahwasannya pajak harus diatur dengan detail, rinci, dan transparan sehingga dapat menutupi celah penyelewengan. Tidak beda jauh dengan masa kini dan sebelumnya. Sebagai penutup, apabila ada hal yang belum disampaikan di episode ini, mohon untuk ditulis di kolom komentar agar menambah wawasan kami dalam mencari literasi-literasi yang berkaitan dengan sejarah perpajakan ini. Sekali lagi kami mohon masukan dari teman-teman lewat kolom chat. Salam sehat dan bayar pajak untuk negara, dan negara memberikan yang terbaik buat kita semua. Salam sehat. Sebelum undur diri, saya Ronsi Bedaur mohon pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu.